Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, masih bersama kami di Ruang Kritis, tempat bertanya, tempat belajar, dan tempat yang tentunya kita harus kritis di dalamnya. Bersama saya, Ustadz Doktor yang saya sanjung, Ahmad Sujai, hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum, barakallahu Masya fikum. Allah, Zat. Ahlan wa sahlan, Zat. Ahlan bik, Masya Allah. Antum sehat ya? Alhamdulillah, Zat, Amin. sehat. Ini anak muda punya semangat yang luar biasa ya. Semangat muda ini memang menjadi inspirasi kita semua tentunya ya. Baik. Di dalam episode kali ini, insya Allah kita akan membedah dan kita akan bertanya tentang kemana arah perjuangan Islam kita ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustaz. Menurut Antum, Ustaz, perjuangan umat Islam hari ini sedang menuju ke arah mana, Ustaz? Apakah ke arah kemenangan, stagnasi, atau justru kemunduran? Baik, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, kami sangat merasa bahagia pada saat ini bisa sharing ilmu ya di ruangan kritis ya. Ya, ruang kritis. Ruang kritis yang luar biasa, Masya Allah. Tentu kalau kita lihat arah umat Islam saat ini, tentu kalau kita coba membangun optimisme tentunya adalah mudah-mudahan menuju kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu kemenangan itu memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga para ulama menyebutnya ada namanya fiqhu at-tamkin wan nasr ya. Jadi ada fikih untuk memahami bagaimana datangnya pertolongan Allah Ta'ala dan bagaimana kemudian Islam ini diberikan kejayaan dan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, jika kita melihat sejarah kejayaan Islam, bagian mana yang paling jauh kita tinggalkan hari ini? Baik, yang kami coba perhatikan di antara hal yang mungkin jauh kita tinggalkan dari sesuatu yang pernah ditoreh dalam sejarah Islam itu adalah terkait tentang al-ukhuwah ya. Membangun nilai-nilai persaudaraan yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita coba mencermati misalnya bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Madinah Al-Munawwarah yang dulu namanya adalah kota Yathrib ya, sebelum hijrahnya Nabi SAW, kita tahu ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Nabi SAW di awal hijrah beliau ya. Yang pertama itu adalah binaul masjid ya, beliau membangun masjid ya sebagai tempat pembinaan keimanan, pembinaan ruhiyah ya. Dibangunlah masjid pertama kali dalam sejarah peradaban Islam, yaitu Masjid Quba ya. Masya Allah, Masjid Quba itu sampai hari ini kita bisa saksikan, bahkan memiliki satu fadilah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW ya. Jadi barang siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian dia menuju Masjid Quba, dia sholat di dalamnya, maka Allah Ta'ala memberikan pahala seperti ibadah umrah. Ya, ini Masya Allah spirit luar biasa ya. Bagaimana Nabi SAW kemudian dari masjid beliau melakukan perjuangan ya untuk mendapatkan satu power ya di kota Madinah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW agenda beliau yang kedua itulah mu'akhat ya bainal muhajirin wal ansar ya, mempersaudarakan antara golongan sahabat muhajirin dan golongan sahabat al ansar dengan latar belakang yang berbeda ya, tetapi kemudian mereka disatukan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang paling utama, itu nikmatul iman wal Islam. Dan ini yang mungkin saat ini kalau kami perhatikan ini yang ditinggalkan oleh umat Islam saat ini, bagaimana mementingkan sesuatu yang sifatnya al-ukhuwah al-imaniyah ya, dan kita tanggalkan ya asabiyah kita baik terhadap kelompok, terhadap golongan dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan ketiga. Ya. Apakah benar umat Islam hari ini lebih sibuk berdebat di internal daripada menghadapi tantangan eksternal? Betul ya. Kalau kita coba mengkaji di dalam fiqhud dakwah ya, dalam satu kajian yang disebut dengan fiqhud dakwah,
tantangan umat Islam ini, al-awaiq yang dihadapi oleh umat Islam ini ada dua. Ada yang disebut dan al-awaiq al-kharijiyah, ya, jadi tantangan dari luar, ya, atau tantangan eksternal, ya. Yang tantangan eksternal ini bisa kita katakan umat Islam mampu untuk mengatasinya, ya, karena sudah jelas, ya, siapa yang menjadi bagian daripada musuh umat Islam saat ini. Maka mudah untuk mendeteksinya, ya. Tetapi tantangan yang kedua ini yang mungkin yang sulit untuk kita hadapi saat ini adalah yaitu al-awaiq ad-dakhiliyah namanya, ya, yaitu adalah tantangan yang ada di internal kita. Nah, sehingga mungkin untuk saat ini yang harus kita pahami bersama, kita harus memahami siapa lawan dan siapa kawan kita. Ya, ini yang mungkin yang harus kita bangun saat ini, ya, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah para aktivis dakwah, ya, para penggiat dakwah, mestinya adalah memahami bahwasannya siapa sebenarnya musuh kita dan siapa kawan kita. Ya, jangan sampai dibalik, ya. Jadi musuh dijadikan kawan, ya, kawan kemudian dijadikan musuh. Ini satu problem tentu yang bisa menghambat daripada izzatul Islam, kejayaan Islam yang kita impi-impikan semua. Ya. Berarti terlalu sibuk untuk hal-hal yang internal Iya, kita, ya, dan tidak habis-habisnya, ya. Ya, kalau kita lihat perdebatan saat ini kan lebih banyak hal-hal furu'iyah sebenarnya, ya. Masalah yang kunut tidak kunut, ya, yang yang satunya bismillahnya jahar, yang bismillahnya sir, ya, dan seterusnya. Dan itu hal-hal yang sifatnya sebenarnya adalah furu'iyah, ya. Kalau orang diberikan kelapangan hati sebenarnya adalah dia melihat perbedaan itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, tidak menjadi sebab kemudian rekatnya ukhuwah dan seterusnya. Berarti kalau misalnya perbedaan antara fikih itu normal ya, Ustaz, ya? Normal, dan itu sudah terjadi di abad-abad awal Islam, ya. Bahkan di masa Nabi SAW kita lihat ada perbedaan-perbedaan para sahabat, ya. Bahkan para sahabat ketika memahami apa yang diucapin oleh Nabi, mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Dan mungkin bisa jadi seorang sahabat melihat perbuatan Nabi seperti ini, tapi di sahabat yang lain yang melihat perbuatan Nabi berbeda. Ya, ini juga menjadi sebab nanti kemudian perbedaan di dalam memahami dalil, ya. Satu riwayat Rasulullah SAW mungkin pernah mengamalkan begini, tetapi di kesempatan yang berbeda mengamalkan sesuatu yang mungkin berbeda seperti yang dilihat oleh sahabat sebelumnya. Ya, jadi ini sebenarnya harus disikapi dengan lebih bijak, ya. Nah, sehingga yang menjadi fokus kita saat ini mestinya adalah bagaimana kita kedepankan nilai-nilai ukhuwah al-imaniyah, ya. Tentu apa istilahnya, kalau untuk mencapai persatuan umat ini memang memiliki PR besar kita semua, ya. Berarti kalau sudah masuk perbedaan akidah, berarti itu yang fatal ya, Ustaz? Nah, itu yang mesti harus kita pahami, ya. Jangan sampai kemudian perbedaan furia itu dijadikan sebagai seakan-akan itu perbedaan akidah. Begitu udah berbeda masalah fikih dengan saya, dengan kami, maka dia bukan dari bagian kami, ya. Ini tentu adalah salah memahami, mencampur adukkan, ya, jadinya, ya. Ya, mestinya umat ini mesti cerdas, ya. Mana hal-hal yang sifatnya furu'iyah, mana yang sifatnya al-usuliyah, ya. Nah, sehingga hal-hal yang tadi ada ruangan-ruangan perbedaan tadi kita bisa minim. Ya, tentu sekali lagi adalah kita tidak bisa menafikan adanya perbedaan, adanya mungkin cara pandang yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Tetapi satu poin adalah kita mengingat bahwasanya di antara pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maka aku beritahukan kepada kalian adalah sesuatu yang bisa menjadikan kalian itu saling mencintai. Afsus salam bainakum. Ya, tebarkan salam di antara kalian semua, ya. Kalau kita perhatikan kalimat salam kan bukan hanya kalimat ucapan assalamualaikum saja, ya. Jadi memang kalau secara harfiah salam apa? Assalamualaikum. Tetapi kemudian kalau kita coba dalemin kalimat salam di situ adalah mengandung makna bagaimana kita juga keberadaan kita dimanapun selalu menghadirkan nilai-nilai kebaikan.
Oh Ya, iya, baik iya. di kalangan kita di lingkungan bekerja, Hmm. di tengah masyarakat, di tengah keluarga, ya. Bahkan di antara saudara-saudara kita muslim, maka Hmm. nilai-nilai salam itu harus kita jaga dengan baik. Dan itulah yang mampu akan memperkuat ya dan memperkat tadi ukhuwah al-imaniyah itu tadi, ya. Ya, jadi Islam itu sangat indah sebenarnya. Ya, indahnya dengan apa? Ya, dengan nilai-nilai ukhuwah tadi. Iya. Ya, tidak ada sekat yang memisahkan satu orang dengan yang lainnya. Ya, kita memiliki tujuan yang sama, memiliki prinsip yang sama. Ya, tujuannya adalah ya mardhatillah, Hmm. ya dengan ridha Allah Ta'ala tentunya. Ya, kalau kalau kami coba memberikan analogi sederhana begini. Ada satu kalimat mungkin sering kita dengar, banyak jalan menuju Roma ya, Hmm. tapi sekarang harus kita coba robah sedikit mungkin kalimatnya, banyak jalan menuju surga. Hmm. Masing-masing kelompok Islam atau pergerakan dalam Islam itu adalah memiliki mungkin tujuan yang sama walaupun mungkin caranya bisa saja berbeda-beda ya. Demikian juga ormas. Masya Allah kita di Hmm. Indonesia ormas begitu banyak kan. Iya. Ada NU, ada Ada. Hmm. Muhammadiyah, ada Versis, ada apa namanya Al-Irsyad, ya Hmm. banyak sekali ormas itu ya. Nah, tapi kalau ormas itu tadi kemudian mereka mengedepankan Hmm. ukhuwah, maka tidak ada masalah sebenarnya Oh, oke, ya. oke. Nah, tapi bagaimana kelegoan daripada hati kita? Hmm. Nah, itu yang paling terpenting ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kelompok ini, Sad, ya. Masya Allah. Apa yang paling mendesak, Sad, ketika kita Baik. membangun Hmm. tentang kejayaan Islam? Hmm. Apa yang paling mendesak? Hmm. Membangun kekuatan ekonomi, kekuatan Baik. politik, atau kekuatan iman diri kita sendiri, Sad? Baik, wallahu alam bisawab. Kalau kita coba perhatikan, tergantung dari sisi mana sebenarnya kita Hmm. akan melihat ya. Hampir semua tadi itu saling melengkapi, tidak Oh, bisa dipisahkan satu dengan yang kita nggak bisa lainnya. menafikan Oh, ya. tidak bisa kita nafikan. Misalnya ada orang mengatakan, wah kita beneran iman kita doang, tapi nggak usah peduli dengan ekonomi, itu Oh, salah, ya. aku pernah dengar orang-orang kayak gitu Oh tuh. iya. Ya, jadi dia Ternyata beranggapan salah ya, Sad, kayak dia gitu. salah. Oh, Iya, kalau dia bilang saya ingin menguatkan iman saya tapi hmm. nggak mau peduli masalah politik Hmm. ya. Politik itu kan tidak mesti harus kita terjun di dunia politik. Iya. Tapi minimal bagaimana kita bisa memahami apa namanya jalannya politik Hmm. ya. Kalau tentu adalah ada pemilihan pemimpin, kita tentu memilih pemimpin yang seperti apa ya. Nah, jadi sebenarnya adalah ini hal yang tidak boleh dipisahkan ya karena Islam itu sesuatu nilai yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan ya baik di dalam politik, dalam ekonomi ya. Ya, yang kalau kita mungkin apa namanya kalau baca doa itu ya Hmm. di iftitah itu kan ada satu doa tuh ya. Insya Allah semua apa kita semua hafal tuh doa. Inna solati Wa wa nusuki nusuki wa wa mahyaya mahyaya wa mamati lillahi lillahi. rabbil alamin. Salatku, kurbanku, ya, hidup dan matiku ya semua adalah Milik kita Allah. tujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Islam tidak memisahkan ya antara nilai-nilai Islam itu dengan apa tadi dengan kehidupan ya dan inilah bedanya Islam dengan sekulerisme. Iya. Ya, kalau sekuler itu ya namanya orang apa namanya yang namanya orang beragama itu ya sekedar menjalankan ritualnya saja. Ya, Hmm. artinya ya tidak ada hubungan dengan kehidupan ya. Oh Jadi iya, iya. agama itu tidak boleh berbicara tentang kehidupan. Yang penting kalau agama itu ya urusannya cuma di Hmm. masjid, cuma di majelis taklim ya. Mereka pisahkan Ya, ya. dia pisahkan. Oh Nah, iya. kalau para ulama mungkin mengatakan fasluddin anid daulah, ya, Hmm. jadi memisahkan agama dengan kehidupan, ya. Nah, ini tentu sekuler, Hmm. ya. Padahal kita ingin nilai-nilai Islam itu ada dalam semua sendi kehidupan, baik dalam ekonomi, dalam politik dan seterusnya. Selanjutnya, Zed, tentang generasi, Zed. Baik. Apakah generasi muda Islam saat ini siap memikul estafet perjuangan atau justru kita sedang menyiapkan generasi yang rapuh? Baik, mestinya memang itu ideal ya. Hmm. Ya, jadi generasi muda ini seperti antum nih, masya Allah ya. Generasi-generasi muda ini memang menjadi penerus perjuangan ya, para pendahulu, para Hmm. senior ya. Dan kalau kita coba melihat dari sirah nabawiyah, orang-orang hebat di zaman Nabi SAW itu ternyata
tidak sedikit dari kalangan anak muda. Ya, bahkan Al-Quran ketika mengisahkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, Allah Ta'ala sebutkan pemuda Al-Kahfi itu adalah innahum fityatun aman. Ya, jadi mereka pemuda, tapi pemuda yang senantiasa semangat untuk melakukan kebaikan, pemuda yang siap untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala, itu fityah. Ya, jadi bukan hanya muda, ya. Kadang ada yang muda tapi juga nggak punya semangat gitu ya, nggak punya semangat Iya. untuk apa namanya, untuk berpikir apa yang diperbuat untuk agama, ya. Jadi sifat fityatun itu tidak hanya muda, tapi pemuda yang punya apa namanya rencana, yang punya planning, ya pemuda yang siap untuk berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Makanya coba kita kenal para sahabat yang muda di zaman Nabi, ya. Iya. Di antaranya siapa? Abdullah bin Abbas, ya, atau Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Anas bin Malik. Abdullah bin Umar. Itu sahabat-sahabat yang di zaman Nabi mereka masih muda, ya, tetapi masya Allah, ya, setelah wafatnya Rasul, ya, dan sahabat-sahabat senior kemudian ketemu dengan zaman tabiin, mereka menjadi orang hebat, kibarun tabiin, ya, menjadi pembesar, ya, orang-orang terkemuka di kalangan tabiin. Padahal mereka juga hidup di zaman para sahabat, ya, sehingga memang estafet perjuangan itu nanti tidak akan pernah terputus, ya. Jadi memang fokus kita saat ini, para penggerak dakwah dalam hal ini, mohon kita tujukan dakwah itu juga kepada anak muda, ya. Kita memang tidak nafikan, ya, dakwah itu penting untuk orang-orang tua, ya. Nah, cuma orang tua kan Muhammad sudah menjelang maghrib. Ya, jadi kalau orang tua itu semangat ibadah mah wajar, ya. Kenapa? Ya mereka sudah menjelang maghrib, ya, udah menjelang terbenam matahari, ya. Tapi kalau anak muda, ya, semangat ibadah ini yang luar biasa. Kan makanya kenapa kemudian salah satu kan yang dijanjikan dinaungin nanti di padang mahsyar itu siapa? Ya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya, dalam arti kata adalah pemuda yang mau berpikir untuk agamanya, berpikir untuk perjuangan Islam. Nah, itu yang harus tumbuh di kalangan pemuda saat ini, ya. Berarti kita nggak boleh putus asa Nggak ya. boleh, nggak boleh putus Cuma asa. karena terkadang gini, Seth, ketika kita melihat dunia luar atau dunia yang sekarang kita lihat itu di media sosial, ya, di Instagram, di TikTok, itu kayak melihat jauh sekali. Iya, betul. Nah, ini memang pengaruh modernisasi, ya, yang kita memang tidak bisa nafikan. Namun Apakah itu masuk di segi sunatullah, Seth? Kayak gitu tuh. tentu kalau kita perhatikan bahwa saya memang anak muda cenderung apa biasanya? Maunya hura-hura, penasaran, ya, terkadang nggak mau diatur gitu Iya. kan. Nah, tetapi sebenarnya kalau ada satu pembinaan untuk anak muda itu luar biasa. Oh. Ya, mari kita lihat dalam sejarah, misalnya ada beberapa sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka punya semangat untuk berjuang. Ya, contoh misalnya pernah dengar kisah Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ke Badar untuk berjuang saat itu, kita tahu Abdullah bin Umar minta izin kepada Nabi, ya, ya Rasul, masukkan aku di dalam pasukan Badar, ya. Apakah Rasul izinkan? Rasul tidak izinkan karena memang Abdullah bin Umar usianya belum balik. Oh, nggak diizinkan karena Karena usianya belum balik. Iya, belum balik. Ya, tapi kita lihat di situ bagaimana dia punya semangat. Iya, iya. Dia belum balik tapi mau ikut berjuang. Balik itu apa, Seth? Udah berakal gitu. Iya, balik enggak. Kan kalau laki-laki tentu sudah mimpi basah, ya. Oh, iya. Nah, balik ya tentu mungkin usia sekitar ya mungkin 13 gitu, ya. Oh, iya. Ya, Abdullah bin Umar belum usianya balik. Tapi sudah minta kepada Nabi SAW, ya Artinya Rasul. semangatnya itu. Ini maksud kami. Ya, ya, jadi memang syarat jihad itu kan dewasa. Iya, iya, iya. Ya, ya, sehingga memang tidak ada nanti apa istilahnya orang musuh Islam akan berkata ini kalau anak-anak kecil aja berjuang berjihad itu nanti dianggap ini apa namanya? Nah, ini eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Ya. Nah, tapi yang kita coba ambil pembelajaran apa? Semangatnya. Oh.
Dan ini hebatnya para sahabat Nabi SAW. Di apa namanya? Ditempa ya, dididik, ditarbiyah oleh Nabi SAW dengan semangat membela agama, semangat membela Rasul, ya, semangat membela apa namanya kebenaran, ya. Bahkan ada cerita di Perang Badar itu, ya, ada anak muda yang ya ikut berjuang bersama Nabi SAW, Al-Mi'wad kalau tidak salah namanya, sahabat yang mulia ini. eh, Dia bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai baginda Rasul, di manakah yang namanya Abu Jahal itu? Hmm. Dikasih tunjuk sama Nabi, di situ orang dikejar sama anak muda dan ditikam tuh Abu Jahal. Ya. Demi apa? Karena cintanya kepada Islam dan cintanya kepada Rasul. Jadi kalau kita gali sejarah sirah itu luar biasa. Ya. Nah, jadi semangatnya ya, kalau kita perhatikan tadi semangatnya itu penting. Jadi terlepas tadi Rasul belum mengizinkan untuk berjihad ya karena memang faktor usia ya. Tetapi apa yang kita bisa ambil? Semangatnya. Semangatnya untuk membela Islam, Jadi semangatnya untuk membela kita nggak boleh minder ya. nggak boleh nih Walaupun umurnya 10 tahun, tapi udah muncul kedewasaan. kedewasaan, Karena ternyata semangatnya. dewasa itu bukan tentang Karena ini, umur saja. bukan tentang umur ya. Betul. Iya, makanya kan ada istilah apa namanya, ada orang yang dewasa tetapi polanya kayak iya. kayak anak-anak kan. Mhm. Tentu Islam itu melihat ya ketika orang itu bertambah usia ya tentu semakin bijak ya. Tapi Islam juga kita perhatikan dalam sejarah banyak anak-anak muda ya di dalam sejarah Islam tapi kemudian punya semangat untuk membela tadi agamanya. Kalau untuk tentang ini, Seth, Baik. mengangkat giroh kaum muslimin pada saat ini, menurut antum, karena kita kan melihat ya banyak stagnan umat saat ini tuh dikarenakan penyakit hati, Seth. Iya. Nah, kalau menurut pandangan antum, Seth, penyakit hati apa yang sekarang itu terkena umat, yang sedang menimpa umat? Iya. Iya, yang mungkin yang paling dominan saat ini adalah al-hasad wal baghdha. Ya, kedengkian, iri hati. Ini memang salah satu hal yang melemahkan ya, melemahkan jiwa dan juga menjadi lemahnya semangat dalam kebaikan. Oleh karena Allah Ta'ala memuji di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ya, ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan Engkau biarkan ya Allah dalam hati kami kedengkian kepada saudara kami yang beriman. Kalau kami tahu dia saudara kami beriman, maka jangan biarkan dalam hati kami itu kedengkian kepada saudara kami. Ya. Nah, ini doa yang mulia sebenarnya, dan kalau kita bisa menjaga hati kita, ya menjaga jiwa kita, kita memiliki kelapangan hati dan melihat saudara kita dengan penuh cinta, kemuliaan, maka ini suatu hal yang sangat baik ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu penyakit yang kronis kalau kata Nabi adalah al-hasad wal baghdha, ya kedengkian, kemudian juga kebencian ya. Ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pelemah daripada umat Islam saat ini. Kemudian yang kedua ya, mungkin yang dihadapi oleh umat saat ini adalah at-tanafus fid dunia ya, hanya mereka berlomba-lomba untuk mencari kesenangan dunia. Nah, sehingga ketika mereka ya di dalam memandang dunia itu adalah bagaimana mereka meraup dunia dengan apa namanya, dengan berbagai macam cara. Nah, sehingga mereka akan mengabaikan hal-hal yang kaitannya ukhuwah, yang kaitannya dengan kebersamaan dan seterusnya, karena yang lebih dominan adalah hubbud dunia, ya kecintaan kepada dunia yang kemudian sampai merendahkan saudaranya, memfitnah saudaranya hanya untuk mencapai tujuan dunia. Makanya disebut oleh Nabi SAW adalah al-wahn, ya, yang disebut oleh baginda Nabi dalam hadis sahihnya adalah ya yang diharapkan Nabi SAW adalah al-wahn, ya. Bukan karena umat ini jumlah sedikit, enggak. Ya, Rasul katakan umat ini jumlahnya besar,
Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Ya, tetapi kalian itu sama seperti buih yang ada di lautan. Banyak tetapi tidak memberikan manfaat. Ya, maka para sahabat kan bertanya ya, ma asabahum ya Rasulullah. Ya, apa yang menyebabkan mereka itu wahai Rasul? Padahal jumlah banyak. Ya. Tapi apakah Nabi SAW asabahumul wahan? Para sahabat bertanya lagi, apa itu wahan? Hubbud dunia. Mereka cinta kepada dunia. Ya Allah. Nah, ini kan orang terkadang begitu ya, untuk mencapai dunia memfitnah orang, ya merendahkan orang dan seterusnya. Na'udzubillah. Padahal tidak salah ya Ustaz, untuk kita mengejar dunia itu tidak Mengejar salah. dunia silakan, ya, apalagi karena memang kita di dunia, Ya. ya. Tetapi bagaimana dengan cara-cara yang baik, Baik. dengan cara-cara yang tidak keluar daripada aturan syariah kan? Iya. Ya, apalagi sampai memfitnah orang, merendahkan orang, na'udzubillah, hanya untuk kepentingan duniawi. Na'udzubillah. Selanjutnya Ustaz, mengapa kekuatan ekonomi umat Islam masih tertinggal jauh dan bagaimana memperbaikinya Ustaz? Baik, berbicara tentang ekonomi tentu memang ini harus ada pakar ya yang berbicara tentang ekonomi. Namun secara umum sebenarnya adalah umat Islam ini punya potensi yang luar biasa sebenarnya, ya. Sumber sumber kekuatan umat Islam begitu banyak. Tetapi jangan salah, ya. Ketika umat Islam mau bangkit secara ekonomi, pasti musuh-musuh Islam tidak akan pernah ridho. Iya. Ya, betul ya. Nah. Ya, karena dia tahu kekuatan umat Islam ini adalah luar biasa, ya. Konsumen terbesar adalah umat Islam, Oh, ya. iya, Coba iya. kalau sebenarnya kalau ekonomi di manage dengan baik, ya, kemudian tadi yang seperti kata antum di manage dengan persatuan umat Islam, luar biasa. Makanya kalau ada orang seorang dai, seorang ulama berbicara tentang ekonomi, musuh-musuh Islam tidak pernah suka. Ya, tapi ketika orang bicara tentang sholat, tentang puasa, baca Quran, nah, udah biasa aja. Oh. Iya. Tapi ketika ada seorang dai, seorang ulama berbicara tentang ekonomi Islam, tentang politik, berpolitik secara Islami, itu musuh Islam tidak akan pernah diam. Ya, karena kenapa? Potensi umat ini begitu besar. Ya, seorang dai, seorang ulama bicara tentang sholat, dipersilahkan aja. Dipersilahkan. Monggo ya, bicarakan sholat, bicarakan majelis ilmu gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang bagaimana menjadi pemimpin yang Islami, bagaimana kemudian membangun politik yang Islami, Takut bagaimana mereka. kemudian takut mereka. Di situ ya gentar. Iya. Iya. Makanya coba kita perhatikan para ulama-ulama kita yang vokal ya, berbicara tentang ekonomi, berpihak kepada ekonomi Islam. Ya, nyaris kita katakan ya mereka pasti akan dimusuhi. Ya. Jadi memang harus kita membangun kekuatan tadi. Ya, tidak bisa personal satu dua orang. Ini harus ada amal al-jama'i ya. Jadi satu amal project yang kita lakukan secara berjamaah. Ya. Kita harus bersatu. Iya, itulah kalimatnya sebenarnya. Jadi kalau ingin mencapai kejayaan tadi ya, itu kalimatnya lah. Yaitu satu tadi, yaitu adalah persatuan. Iya, iya. Ya, walaupun tadi kita tidak nafikan ada perbedaan, ada pandangan yang berbeda, nggak ada masalah. Tetapi asal tujuannya kita itu sama. Ya. Terus selanjutnya Ustaz, Baik. seberapa besar peran ulama muda dalam mempengaruhi arah perjuangan umat saat ini? Ya. Tentu ulama muda sangat penting. Ya, kalau ada istilah oleh para pemikir Islam itu selalu mengatakan syubbanul yaum rijalul gad. Jadi pemuda saat ini atau ulama-ulama muda saat ini akan menjadi calon pemimpin ulama yang masa akan datang. Ya, sehingga dalam Islam itu harus ada kolaborasi, ya, harus saling sinergi satu dengan yang lainnya. Prinsip-prinsipnya adalah pertama adalah wihdatul aqidah, ya. Kita bersatu di dalam akidah, kemudian atasamu fil khilaf, ya, kita saling toleransi di dalam perbedaan yang ada terutama khilafiyah, tetapi kemudian adalah yaitu bersinergi di dalam kebaikan, ya. Ulama-ulama muda, aktivis-aktivis muda, ya, tidak bisa bergerak sendiri tapi juga membutuhkan bimbingan para senior, ya, membutuhkan bimbingan para ulama-ulama yang senior, ya. Maka ada satu kalimat itu adalah hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh, ya. Semangat anak muda tapi harus ditopang juga dengan bijaknya orang-orang yang senior, orang-orang tua kita.
Ya, Jadi kita harus yang muda-muda ini ya harus menghormati yang tua karena apa? Mereka itu lebih iya, pengalamannya dari itu segi dari segi pengalaman, ya, pengalaman. iya, dan itu ya bisa dinafikan. Ya, Iya. walaupun mungkin anak muda dari segi ilmu luar Hmm. biasa ya, tetapi pengalaman tentu ya kalah dengan yang lebih senior. Ya, baik. Selanjutnya, apakah eh, globalisasi membantu atau justru mengikis identitas perjuangan umat Islam? Sebenarnya globalisasi ini kalau kita lihat seperti pisau ya, tergantung tuh apa sebenarnya. Ya. Hal-hal yang sifatnya kekinian ya, itu kan jadi wasilah kebaikan juga kalau Iya. digunakan tuh baik. Hmm. Ya ibaratnya seperti pisau tadi, pisau itu bisa jadi baik kalau digunakan untuk hal yang baik. Tetapi juga pisau bisa menjadi buruk apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, menghilangkan nyawa orang, ya. Maka adanya media di era globalisasi saat ini sebenarnya tidak apa namanya tidak kita nafikan ya, dan kita tidak anggap itu buruk semuanya. Hmm. Tergantung untuk apa kita gunakan media itu. Nah, contohnya seperti hal ini. Hmm. Kita bisa menyebarkan kebaikan ini dan bisa dimanfaatkan oleh dan bisa dinikmati oleh sekian saudara kita kaum muslimin. Ya. Dan Masya Allah mudah-mudahan program seperti ini ya memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Amin. Tergantung apa kita gunakan media itu Iya. sebenarnya. Ya. Kembali ke pribadi kita sendiri ya Iya, berarti. kembali kepada kita untuk apa kita gunakan. Ya. Selanjutnya, Ustaz. Kita ini kan umat Islam ini kan memiliki akidah yang sama ya, Ustaz, ya. Baik. Dari seluruh dunia ini kita memiliki akidah yang sama. Namun kenapa, Ustaz? Justru dengan kadang akidah yang sama itu kita terpecah belah di dalamnya, Ustaz. Baik. Tentu adanya apa namanya terpecah belah di antara umat Islam itu ada faktornya ya. Kita sebenarnya kalau kita kembali kepada rujukan kita sama, akidah kita sama, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kemudian ada hal-hal yang memang harus kita evaluasi. Di antaranya adalah tadi daul qulub namanya. Ya, ada penyakit hati sebenarnya. Oh. Kalau itu mampu kita hilangkan, mampu kita singkirkan, maka insya Allah kejayaan Islam itu Allah Ta'ala akan berikan kepada kita semua. Tapi selama penyakit hati itu ada dalam jiwa kita, maka ini akan menjadi penghalang untuk kita. Kemudian yang kedua, sebabnya tadi adalah kita tidak bisa membedakan siapa lawan dan kawan. Seringkali musuh kita jadikan kawan, tetapi kawan kita jadikan sebagai musuh. Ini problem tentunya. Ya. Nah, ketidakpemahaman kita tentang hal itulah yang menjadikan umat Islam jadi terpecah-pecah. Ya, padahal kalau kita perhatikan, kita tanya semua orang pasti tujuannya sama. Ya, untuk menegakkan kalimat Allah, li'alai kalimatillah. Cuma mungkin caranya berbeda-beda. Itu yang tadi Ustadz katakan, banyak jalan menuju surga. Ya, mungkin bisa melalui jalan ini, jalan yang ini, jalan lain. Asal Allah sama tujuannya untuk menggapai ridha Allah Ta'ala dalam perjuangan itu. Artinya berarti akidahnya itu tidak tergores ya, Ustaz, ya? Dia tergores. Cuman di dalam internal manusia itu sendiri. Iya, itu yang problem sebenarnya. Tapi kalau dia mau coba bijak ya dan berlapang hati, insya Allah ya perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi hambatan ya. Justru ada perbedaan itu menjadi sebuah sunatullah. Ya. Selanjutnya, Ustaz, seberapa penting peran politik dalam menentukan arah perjuangan umat? Tentu Islam tidak bisa lepas dari politik ya, apalagi perjuangan Islam itu sangat membutuhkan orang-orang yang terjun di politik dan juga peduli kepada politik. Coba antum perhatikan bagaimana seorang pemimpin bisa merubah sebuah kebijakan ya. Kalau bukan karena dia menjadi pemimpin, kalau dia bukan menjadi seorang leader, susah untuk merubah suatu keburukan ya. Makanya ada satu hadis dalam hadis sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Tangannya itu kekuasaan. Oh. Ya, di antara jalurnya melalui politik. Betul nggak? Undang-undang yang dibuat di sana di DPR itu adalah keputusan politik. Yang kita jalankan adalah keputusan politik semua.
Maka kalau tidak ada umat Islam yang peduli dengan politik berbahaya. Iya. Ya, ya. Tapi tidak semua kita harus terjun politik, tapi minimal kita punya kepedulian terhadap politik. Ya, ya kita jangan keputusan politik. Nah, yang kedua, kalau engkau tidak bisa robah dengan tanganmu, ya fabilisani dengan lisan. Ya, para dai, para ulama, para aktivis tuh bilisani ya dengan ucapannya, dengan arahan-arahan mereka. Kalau nggak mampu juga merubahnya, fabiqalbihi, ya dengan hati. Tapi kata Rasul ingat, wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah. Paling lemah. Ya Iya, Allah. Ya Rabb. baik. Baik, Terakhir set, insyaallah. Ya, baik. kalau misalnya antum mau memberikan pesan terakhir untuk para teman-teman kita yang sedang berjuang mengembalikan izah Islam, Set, apa Set? Masya Allah, barakallahu fikum. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ya, pada ayat yang ke-8 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kejayaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Oleh karena mari kita menjemput kejayaan Islam yang Allah Ta'ala janjikan. Caranya bagaimana? Pertamalah semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini dengan segenap kemampuan yang kita miliki, sesuai kapasitas yang kita miliki masing-masing. Yang kedua adalah pesan kami, banyak jalan menuju surganya Allah. Silahkan kita berjuang sesuai kemampuan kita, lakukan yang terbaik untuk Islam sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Ta'ala tidak akan pernah menyanyiakan setiap perjuangan kita sekecil apapun. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyanyiakan ya kebaikan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Allah, Baik. wah dalam banget. Amin ya. Mudah-mudahan berkah Amin. insya Allah. Amin, Dan amin. ini menjadi penyemangat untuk kita semua tentunya di ruang kritis Kritis, ya, ya. luar biasa. Barakallahu fikum. Barakallahu fiikum wa fiikum barakallahu Set. Amin ya. Jazakallah khairan Set atas Afwan. kesediaan antum di Amin. ruang kritis ini. Alhamdulillah teman-teman, ya, kita udah di akhir podcast. Tidak terasa waktu begitu panjang, dan alhamdulillah semua yang disampaikan beliau itu daging. Masya Allah. Barakallahu fikum. Daging. Barakallahu fikum. Artinya kita semua punya peran, kita semua harus masuk dalam kontribusi mengembalikan izah Islam. Islam tetap akan jaya, Islam tetap akan bangkit. Pertanyaannya, di mana barisan kita? Di mana letak kita? Apakah ketika Islam itu jaya, kita berada di tempat lain? Itu wallahu alam. Bersama saya Zaidan Izul Mujahid dan Ustadz Dr. Ahmad Syujai. Dr. Ahmad Sujai, kami undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi